Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Adi Warisman, pendamping Kabupaten Tasikmalaya dari Kecamatan Kadipaten akan membuat video tentang perlindungan anak, yaitu pada modul 4 sesi 12 langkah 5 pada poin 8 dan 9. Mudah-mudahan video tersebut bermanfaat buat kita semua. Ibu-ibu anu salajengna pangintennya hayu urang sadayana buka peringkat 5 nyata dina buku pintar mah aya dina halaman 41. Di dieu aya contoh-contoh eksploitasi anak. Anu kahiji panginten pemanfaatan tubuh anak. Nyata aya di dieu aya anak yang dilacurkan, pornografi anak, anak yang mengalami kecacatan atau bayi yang digunakan untuk memancing rasa iba. Abi bade ngabahas di dieu painten punya tentang cuma satu poin we nyata murang kali anu yang dilacurkan. Nyata yang dilacurkan teh contohnya ibu-ibu untuk mendapatkan keuntungan dengan menjual murang kali untuk mempekerjakannya secara menjual anak tersebut secara naon namina teh nya paksa eta nya. Contohna kan ka pamaget hidung belang panjangnya anu kana nomor langsung kana nomor 2 nya punya margi ieu masih kene panjang. Anu kedua pemanfaatkan tenaga. Jadi urang selaku orang tua teh ulah wantun miwarang damel terutama pada melan anu abot bu. Margi eta aya undang-undangna nyata Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Nyata Undang-Undang Perlindungan Anak eta nyata membahas tentang perlindungan anak apabila si anak benar-benar disakiti oleh orang tuanya. Contohnya panginten anak dilacurkan oleh orang tuanya, anak menjadi pornografi, anak dipiwarang kerja nu berat, terutama nu masih masa sekolah pangintennya. Anu salajengna panginten di dia aya contohnya bu di 60 bu. Ku abi bade dibacakeun sadayana di dieu nya bu. Di dieu kasusna nyaeta saya salaman 60. Halaman 62 bu. Halaman 62. Ibu kandung melacurkan anak. Eksploitasi yang dilakukan ibu kandung terhadap anaknya yang terjadi di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau akhirnya dilaporkan ke Mabes Polri setelah sebelumnya mengadu ke Komnas HAM Perlindungan Anak. Seorang anak perempuan berusia 16 tahun, sebut saja ES, didamping ayah kandungnya dan pengacaranya melaporkan ibu kandung berinisial Jan dengan pasal 88 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Laporannya yang dibuat ayah kandungnya tersebut diterima polisi dengan nomor laporan TBL-70-2-2014 tertanggal 12 Februari 2014. Kuasa hukum ES, Ricky Ricardo Manik, mengungkapkan kasus eksploitasi anak tersebut bermula saat orang tuanya ES bercerai pada tahun 2011 silam. ES pun atas permintaan ibunya diasuh ibu kandungnya. Tetapi bukan kasih sayang yang didapatkan, justru ES dijadikan mesin uang dengan menjadi penyanyi di sejumlah kafe di Tanjung Pinang. Dengan berpakaian seksi, ES dijadikan sang ibu sebagai penyanyi kafe. Bahkan ia pun harus melayani tamu-tamu hidung belang di kafe seusai menyanyi. Meskipun ES bisa menjaga dan menolak ajakan nafsu birahi para pria yang berkunjung ke kafe, tetapi ia kerap diraba-raba pria-pria nakal, bahkan pada bagian tubuh sensitifnya. Sang ibu disebutkan selalu menemaninya di kafe dan melihat anaknya digoda para pria hidung belang. Dia terpaksa untuk mengikuti keinginannya untuk bernyanyi di kafe sampai larut malam dengan baju yang seksi dan mengenakan rok mini. Setelah itu menemani tamu-tamu kafe dan Ricky saat ditemui di gedung Bareskrim. Ia tidak bisa berbuat apa-apa dan bingung harus kemana mengadu di tengah tekanan sang ibu. Bila menolak dan maka kekerasan yang akan diberikan sang ibu kepadanya. Bahkan suatu
saat pernah rambutnya dijambek saat ibunya hingga rambutnya lepas dan kepalanya berdarah, Bu. Perlakuan sang ibu membuat ES pun harus berhenti dari sekolahnya. Uang yang ia dapatkan setiap malam antara 3 juta rupiah sampai 4 juta harus disetorkan seluruhnya kepada sang ibu tanpa tahu digunakan untuk apa. Di rumah pun ES tidak bisa keluar rumah secara bebas karena pintu rumah selalu digembok sang ibu. 2 tahun lebih ES hidup dalam penderitaan. Akhirnya ia pun melarikan diri dari rumah ibunya dan pergi ke rumah temannya pada tahun 2013. Ia pun kemudian mencari perlindungan di Rumah Perlindungan Sosial Anak di Tanjung Pinang. Setelah itu barulah ES diserahkan kepada ayah kandungnya berinisial HN. Tidak terima perlakuan ibu kandungnya ES yang memanfaatkan anaknya untuk kepentingan ekonomi, akhirnya ia pun melapor ke Polres setempat. Tetapi laporannya tidak diterima dengan alasan kasus harus didampingi Komisi Perlindungan Anak Daerah. Kemudian dugaan pidana tersebut dilaporkan ke Mabes Polri. Jadi intinya ibunya cerita tersebut yaitu seorang ibu yang menjual anaknya untuk kepentingan pribadi. Dan keuntungannya pun digunakan untuk memenuhi keinginan dia sendiri. Dan mudah-mudahan video tersebut menjadi gambaran buat ibu-ibu semua supaya tidak memanfaatkan anak untuk kebutuhan hasrat ibunya, Bu. Anu salajengna panginten ibunya orang lajeng wae kana buku nomor 3, Bu. Nuhun, Pak. Jadi aya perkawinan anak pada usia 18 tahun. Jantan kumaha teh Pak Cecep perkawinan eta teh perkawinan anak pada usia sebelum 18 tahun. Maksana teh ulah dinikahkeun kumaha, Pak? Mohon leres, Pak. Jantan intinya mah ibu-ibu di dieu pami misalkan gaduh pastilah aya anu gaduh murang kali. Ulah dinikahkeun usia muda, Pak. Jangan kurang dari 18 tahun. Karena itu akan menjadi bilih janten beban moral panginten banyak emang pasti murang kalih mah aya anu hoyong wae gitu pami dieukeun kumaha pami murang kalihna tos beger, Pak. Ya urang selaku orang tuana panginten harus waspada dengan cara memperhatikan murang kalihna, terutama apabila murang kalih ibu di dieu istri panginten, Bu. Anu salajengna anak dijual untuk bayar hutang. Anu disebutkeun ku abi tadi panginten ibunya ulah anak itu ulah dijadikeun naon namina teh nya tempat uang. Contohna di dieu kadang-kadang kan di film-film mah sok aya, Pak. Jantan murang kali teh dijual ke pria hidung belang untuk mendapatkan keuntungan atanapi untuk membayar hutang. Pami dina film mah panginten naonnya sok aya teh anu sering abi ninggal mah kanggo mayar hutang apabila si ibuna udah tidak bisa membayar hutang. Ya kanu beunghar benernya. Targetna teh murang kali Pak dinikahkeun sareng anu gaduh artos eta gitu Pak. Janten kena teh panginten duka kitu nya lunas panginten intina mah. Sekian video yang saya buat, mudah-mudahan video tersebut bermanfaat buat kita semua. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.